Halo marketing antusias, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang belajar hipnotis untuk customer service itu hukumnya wajib ya. Jadi harus ya, dan ya bukan lagi cuman sekadar anjuran, tapi mungkin bisa dibilang ini paksaan ya bagi Anda yang berprofesi atau menjalani keseharian sebagai seorang customer service. Bahkan boleh saya bilang ya, tanpa disadari banyak customer service yang sudah senior begitu ya, yang sudah memiliki jam terbang berpuluh tahun mungkin ya, mereka mempelajari hipnosis tanpa mereka sadari. Jadi ilmu hipnosis ini adalah ilmu di mana kita mempelajari tentang manusia ya secara bawah sadar. Jadi ya sering saya jelaskan sedikit, manusia dibagi dua ya, dari sisi pikirannya ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah letak dari dimana kebiasaan seseorang, dimana perasaan seseorang, emosi seseorang, visualisasi seseorang, minat seseorang, atau ya seseorang itu 88% itu tersembunyi di pikiran bawah sadar mereka. Bagaimana memutuskan segala sesuatu, bagaimana sudut pandang mereka, bagaimana mereka mengambil kesimpulan dari suatu kejadian, dari suatu proses dan lain sebagainya. Nah, inilah kenapa ya belajar hipnotis itu wajib bagi customer service, karena customer service sangat berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ketika kita tahu bagaimana seseorang menentukan suatu keputusan ya dengan berbagai macam tipikal, ketika kita tahu bagaimana ya bawah sadar seseorang ya yang dipelajari dalam hipnotis itu juga muncul dalam gestur seseorang, bagaimana seseorang berbicara, bagaimana seseorang ya memiliki sudut pandang dan lain sebagainya, itu bisa dipelajari di hipnosis semacam seperti itu. Jadi ya seperti saya ungkapkan tadi, banyak customer service yang mungkin sudah lama sekali berkecimpung di dunia customer service. Mereka memahami bagaimana tipikal orang antara satu sama lain yang berbeda-beda tapi memiliki benang merah yang sama. Bagaimana orang dengan tipikal semacam seperti ini, bagaimana untuk menghandle mereka, bagaimana supaya kita bisa membuat seseorang yang misalnya komplain terhadap sesuatu ya yang berkaitan dengan profesi yang sedang kita jalani, untuk bisa mengubah emosi atau sekali lagi perasaan yang ada dalam diri mereka, supaya mereka lebih bisa mengerti, supaya mereka punya point of view atau sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak terus menerus hanya komplain tentang apa yang sedang terjadi, tapi ya memahami dari aspek-aspek lain, atau memahami dari penyebab-penyebab lain, atau bagaimana supaya kita lebih bisa menanamkan keyakinan kepada mereka, dan keyakinan ini ada di dalam bawah sadar ya. Dan ya inilah kenapa, sekali lagi kenapa kita harus belajar hipnosis. Kita menanamkan keyakinan bahwasanya produk kita adalah produk yang nomor satu ya, dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor lain yang ada di pasaran sana. Kita nggak bisa dikalahkan oleh mereka ya. Kita sudah membuat produk sedemikian rupa ini ya dengan kualitas yang terbaik ya, dan ya sekalipun pesaing kita berusaha untuk mendekati, tapi kita tetap menjadi seseorang atau sebuah brand, sebuah produk yang selalu menjadi pionir, yang selalu menjadi nomor satu. Yang lain hanya mengekor produk kita saja. Kitalah sang inovator dan lain sebagainya. Dan itu ya dipelajari di hipnosis, karena kita bisa meletakkan itu semua ya. Kita bisa membuat teknik di mana menciptakan kondisi perasaan seseorang, gelombang perasaan seseorang yang nanti bisa kita hubungkan dengan produk, brand, ataupun jasa, atau apapun yang kita tawarkan. Dan hal itu akan kita kuatkan dengan ya ketika kita menjalani profesi sebagai seorang customer service. Customer service ini ya di beberapa layanan begitu ya menjadi ujung tombak ya, berkaitan dengan misalnya proses penjualan dan lain sebagainya seperti itu. Misalnya di
Saya pernah mendapati seseorang yang belajar hipnomarketing kepada saya, gitu ya, dia punya layanan simpan pinjam dan tentu saja customer service ya, sekalipun ada sales, sekalipun ada karyawan yang memang memiliki tugas khusus untuk meningkatkan omset penjualan, tapi bagaimanapun customer service juga memegang peranan yang cukup penting, karena terkadang seseorang itu tidak langsung menghubungi dari pihak salesnya ya, tapi lebih dahulu ke customer service, lebih dahulu bertanya terlebih dahulu ke customer service, kadang sambil komplain ya di perbankan begitu ya, ada suatu masalah berkaitan dengan rekening yang dia miliki, sekaligus bertanya juga ke customer service tersebut. Dan image pertama ini sangat penting. Ketika kita gagal di image pertama ini, kita tidak akan sampai ke yang berikutnya. Mereka tidak akan mau misalnya untuk oke, nanti akan saya sambungkan ke bagian salesnya kalau image pertama ini sudah gagal. Dan inilah pentingnya kenapa Anda harus belajar hipnosis. Sekali lagi, hipnosis itu mempelajari tentang seluk-beluk manusia, bagaimana manusia berpikir, bagaimana manusia menentukan segala sesuatu, itu ada di hipnosis ini, karena itu semua ada di bagian pikiran bawah sadar, dan itu merupakan kunci utama, target utama dari hipnosis yang akan kita pelajari. Oke, saya rasa itu semoga bermanfaat bagi Anda sekalian ya. Dan bagi Anda yang ingin belajar ya seputar pemanfaatan hipnosis ini untuk customer service, karena ini wajib ya, ini mempelajari bagaimana orang yang akan Anda hadapi sebagai seorang customer service, silakan Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami, atau Anda bisa membaca seputar pelatihan yang kami adakan di website kami di masterhypnotis.com. Sekian untuk video kali ini, jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe, dan sampai bertemu kembali di video-video kita berikutnya.